Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk materi ke-14, pelajaran seni budaya. Kali ini kita masuk bab 4 tentang pemeranan teater modern atau pementasan teater modern. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dibuka buku LKS-nya bab 4, disimak baik-baik materinya ya. Oke, kita mulai dari definisi dan perkembangan teater. Apa itu teater? Teater berasal dari kata teatron, dari bahasa Yunani yang artinya adalah dengan takjub. Takjub memandang itu artinya, atau melihat. Pengertian dari teater adalah satu, yang kalau kita disebut teater, maka yang pertama harus diperhatikan adalah gedung pertunjukan. Ya, dua, suatu bentuk pengucapan seni yang penyampaiannya dilakukan dengan dipertunjukkan di depan umum. Jadi yang namanya teater tuh kita pameran di depan umum, depan orang. Dalam arti luas, teater ialah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dalam arti sempit, teater itu drama. Ya, jadi secara luasnya kita membuat pertunjukan yang ditonton banyak orang. Tapi secara arti sempit, teater itu artinya drama. Ya, drama kan pertunjukan. Teater bermula dari suatu nyanyian atau pujian dalam upacara keagamaan yang dijadikan sentral tontonan oleh masyarakat Yunani untuk menyembah dewa namanya Dionysius. Ini nggak ada di LKS, ya, ini asal kamu tahu. Kemudian berkembang menjadi cerita yang diucapkan dengan keras untuk mengiringi sebuah upacara. Ini Ibu tambahin karena kamu juga harus tahu asal-usul teater itu sebelum kita mempraktekkan. Begitu pula dengan lakon. Lakon itu di Indonesia yang tumbuh dari upacara keagamaan. Kalau di Indonesia namanya lakon gitu ya, tapi asal katanya itu teater dari Yunani. Dengan maksud untuk memuja arwah-arwah leluhur. Nah, di Indonesia pada awalnya teater dikaitkan dengan upacara agama atau ritual tertentu. Biasanya tampil di atas pentas tanpa menggunakan teks, melainkan dengan cerita lisan. Artinya, para pemain tidak menghafalkan dialog berdasarkan naskah, tapi mereka melakukan improvisasi untuk mengembangkan garis besar cerita dalam pementasannya. Kamu kalau suka nonton, kalau di televisi itu ada namanya wayang, OPJ, nah kurang lebih seperti itu tuh yang namanya pementasan drama atau pementasan teater. Jadi hanya memberikan alur cerita, sisanya pemainnya yang mengimprovisasi atau melebarkan cerita tersebut, ya, mengembangkan cerita tersebut. Nah, teater pada dasarnya mempunyai 5 fungsi utama sebagai sarana hiburan, udah pasti ya, karena kan lucu buat hiburan. Yang kedua, fungsi ritual sebagai transendental, itu sebagai media hubungan antara manusia tadi kalau digunakan dalam upacara adat. Yang ketiga, sebagai terapi bagi mereka yang memiliki cacat mental atau fisik. Kan kalau orang yang cacat mental itu kan pikirannya mudah depresi. Nah, ketika mereka menonton hiburan teater, maka itu akan membantu mengurangi depresinya gitu ya. Kemudian biasanya atau orang yang mempunyai cacat fisik akan menjadi lebih percaya diri. Pemeranan teater modern. Nah, teknik dasar acting sebelum kita mau acting atau sebelum kita mau mementaskan sebuah drama, ada teknik dasar yang harus dilakukan. Yang pertama namanya teknik olah tubuh, yang kedua teknik olah suara, dan yang ketiga baru teknik olah rasa. Yang pertama dulu, pengertian olah tubuh. Apa sih olah tubuh? Teknik olah tubuh itu adalah bentuk gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh untuk melenturkan semua sendi atau otot tubuh dalam melakukan gerakan badan agar tidak kaku. Kan ketika kita mentasin teater atau drama itu kan kita kan menggunakan fisik kita nih dari kepala sampai kaki. Nah, kalau tidak dilakukan peregangan dulu atau pemanasan dulu, maka ketika nanti ada gerakan misalkan tiba-tiba pura-pura jatuh
atau gerakan tiba-tiba pura-pura melompat. Nah, itu gerak badan kita akan menjadi kaku kalau kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, olah tubuh adalah proses pemanasannya gitu ya, atau peregangan otot-otot tubuh sebelum kita melakukan pementasan. Kemudian yang kedua, nah ini, olah tubuh bisa juga dikatakan sebagai senam. Iklan, maaf ya. Olah tubuh bisa juga dikatakan senam, sangat perlu dilakukan. Jadi senam ringan gitu ya. Dengan berolah tubuh, kita akan mendapat kondisi tubuh yang maksimal. Karena kan udah lentur tuh badannya gitu ya, sudah melakukan senam. Selain itu, olah tubuh juga mempunyai tujuan melatih atau melemaskan otot supaya elastis, lentur, luwes. Kamu kan kalau ngeliat artis Sule deh yang paling gampang, yang sering dikenal, itu kan badannya lentur banget gitu ya, jadi apa aja bisa. Nah, jangan salah, sebelum dia mementaskan drama seperti itu, dia sudah berlatih dulu, pemanasan dulu ya, supaya gerakannya menjadi lentur, luas, gampang geraknya gitu ya. Latihan olah tubuh itu bisa dilakukan pada bagian-bagian tubuh yang dapat dikontrol, antara lain pernafasan, tarik nafas, buang gitu ya. Kemudian menggerakkan otot, bisa otot kepala, otot tangan, kaki, nanti ada contohnya. Yang ketiga, menggerakkan tubuh, lari-lari kecil biasanya. Yang keempat, pengendalian ketegangan. Yang kelima, gerakan dengan konsentrasi seperti meditasi, diem gitu ya. Kemudian gerakan dengan perasaan, jadi nanti masuknya ke olah rasa gitu ya. Gerak meniru dengan gerakan yang tidak biasa, gerak untuk menguasai ruang dan mengatur tempo. Oke, kita lihat ya. Yang pertama dulu, tubuh mana yang akan diolah? Yang pertama, tubuh fisik. Jadi yang diolah itu pertama kali adalah tubuh fisik dulu, raga, otot, daging, tulang, dan sendi. Tubuh energi, olah nafas. Jadi ada tubuh fisik, ada tubuh energi, ada tubuh astral. Astral itu jiwa, makanya ada mengheningkan cipta, diem dulu. Ada tubuh mental, mental itu berkaitan dengan alam bawah sadar. Biasanya sebelum mementaskan drama, kita itu harus mengisahkan bahwa diri kita itu masuk dalam drama tersebut. Ya, nah itu kan membutuhkan mental alam bawah sadar. Yang selanjutnya adalah tubuh spiritual atau olah rasa, hati, pengendalian alam atas dasar super gitu ya. Jadi ini kategorinya sudah tiga-tiganya, olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Jadi nanti bertahap. Ibu kali ini akan menjelaskan tentang olah tubuh terlebih dahulu. Jenis pemanasan yang dilakukan atau olah tubuh yang pertama dilakukan. Yang pertama, pemanasan badan umum, berjalan laju, jalan cepat, jogging, melompat di trampolin, lompat bintang, lompat tali, lari di tempat. Ya, nah itu biasanya kan kita pakai yang kayak gitu aja gitu ya. Kalau di kelas nih langsung dipraktekin sama ibu. Pegangan statik selepas aktivitas pemanasan badan umum dijalankan. Khusus lebih kepada gerakan mengikuti sukan yang diceburi. Maksudnya gini, jadi ngikutin gerak yang akan diperani nanti. Misalnya kamu jadi apa nih perannya? Misalkan jadi petani, berarti kan tugasnya mencangkul. Nah, nanti akan lebih ke arah yang seperti itu. Pegangan dinamik hampir kepada pemanasan badan khusus dilakukan sebelum latihan atau pertandingan. Contoh gerakan sederhana, nah ini diikuti nih. Yang pertama, jatuhkan kepala ke depan, kemudian jatuhkan ke belakang, ke kiri, ke kanan. Ingat, kepala atau leher dalam keadaan lemas seperti orang mengantuk. Jadi kamu pura-pura dalam keadaan lemas dulu, kemudian jatuhkan ke depan, angkat lagi ke belakang, kanan, kemudian ke kiri. Seterusnya berulang-ulang, gerakan dasar ya. Putar kepala perlahan, yang kedua, putar kepala perlahan-lahan dan rasakan lakukan di leher mulai dari muka, kemudian ke kiri, ke belakang, dan ke kanan. Begitu seterusnya dan lakukan berkali-kali. Ingat, perlahan dan rasakan. Jadi diputar. Putar dari kanan ke kiri, terus ke belakang, diulang lagi seperti itu. Ya. Yang ketiga, putar bahu ke arah depan berkali-kali, juga ke arah belakang. Bahu nih, ya, ke depan, ke belakang, diputar lagi, terus berkali-kali. Pertama kiri dulu atau kanan dulu, nanti gantian. Nah, setelah itu baru keduanya. Ya, pokoknya kayak senam ringan deh, gitu. Kamu pasti juga bisa. Putar yang keempat, putar bahu ke arah depan, sedangkan bahu kiri diputar ke arah belakang. Demikian pula sebaliknya. Jadi ditukar, gantian. Ini di depan, ini di belakang, ini di depan, ini di belakang, seperti itu. Ya.
Selanjutnya, nah ini contohnya. Jadi contoh sederhana, ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan mengangkat dagu, ini olah dagu, ya. Kemudian kepala, tangannya di pinggang. Itu gambar yang sebentar nih, Bu kasih tahu. Nah, ini gambar satu nih. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima, 6, 7, 8. Nah, gerakan yang pertama itu gerakan muka dulu. Jadi kepala, dari kepala sampai leher dulu. Itu kepalanya diangkat dulu gitu ya. Kemudian tangannya di pinggang, kepalanya di samping. Yang gerakan ketiga kepalanya ditundukin ke bawah, ke belakang. Yang keempat baru mulai ke tangan. Ya. Nah, tangan sambil nengok. Itu kanan kiri ya, tangan kanan. Yang nomor 5 tangan kiri. Nomor 6 tangannya dibalik, kanan kiri juga. Yang ketujuh baru tangan ke belakang, tangan dan kepala, jadi dua-duanya. Ya, 8 juga sama. Kemudian yang selanjutnya, bentuk mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah olah mulut, olah bagian mulut. Bentuk mulut mengucapkan A, berarti mulutnya dibuka. Seperti mama, kan A-nya tuh ya, papa, dan seterusnya. Bentuk mulut waktu mengucapkan I, itu berarti senyum. I, kiki, lili, pipi, jadi I. Ya. Kemudian bentuk mulut mengucapkan kata seperti itu bentuknya seperti apa gitu ya. Lele. Berarti kebukanya seperti apa? Beda dengan I. Kalau I mulutnya kebuka A gitu ya. Kalau A kebuka A. Kalau I giginya rapat. Kalau seperti orang senyum tapi giginya tidak rapat. Nah, itu bentuk olah mulutnya. Nah, ini kemudian latihan bagian kaki. Kaki diangkat, berdiri di satu kaki tadi ya, karena kaki itu merupakan sumber terpenting ketika pementasan drama. Kemudian bagian kepala, jadi kepalanya dimiringin, kakinya. Nah, kemudian yang gambar paling bawah nih, yang gambar ini nih, ini merupakan gambar bentuk olah pinggul. Ya, yang ini juga sama olah pinggul. Jadi dari atas sampai bawah pokoknya yang harus diperhatikan. Nah, ini ekspresi, olah ekspresi. Yang gambar nomor 1 itu namanya ekspresi menunggu gitu ya. Yang kedua ekspresi lagi memikirkan sesuatu. Yang ketiga ekspresi sedang ngerjain soal. Yang keempat itu ekspresi sedang tertawa. 5 juga tertawa. Yang keenam sedang galau, ya, yang sedang bingung. Jadi ini merupakan latihan. Jadi ini hanya mencoba saja gitu ya, latihan dulu. Oke, selanjutnya, nah tugasnya adalah yang harus kamu lakukan. Tadi kan ada gerakan tuh banyak, ya. Ibu ulang lagi deh gerakannya nih. Gerakan yang pertama, ini tadi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 gerakan. Terus yang kedua ada 3 gerakan. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4 gerakan lagi. Dan ada 6 ekspresi, gerak ekspresi. Kan ada banyak tuh geraknya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah lakukanlah latihan olah tubuh seperti gambar tadi. Pilih 5 gerakan, mulai dari gerak kepala tadi yang sederhana, sampai gerak tangan dan gerak ekspresi. Jadi mulai dari contoh gerak yang pertama tadi sampai gerak ekspresi. Kamu pilih 5 gerakan, terserah yang mana aja. Lalu mintalah kerabat atau keluargamu untuk memfoto gerakanmu, lalu upload di link yang disertakan bersama dengan video ini. Jadi kamu contohin gerakannya. Misalnya tadi gerakan yang gerakan yang begini. Nah, kamu kayak gini, terus difoto, nanti diupload fotonya di link yang disertakan bersama dengan video ini. Ingat, pilih 5 foto, pilih 5 gerakan. Sesuai dengan yang Ibu contohkan tadi, kan ada banyak tuh, kamu pilih 5 aja. Di foto, kamu ikutin gerakannya, minta tolong fotoin, setelah itu upload di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Anak-anak Ibu, ini tugasnya wajib ya, sebagai nilai praktek. Kalau kamu nggak ngerjain, maka tidak ada nilai seni budaya di rapot nanti ketika semesteran. Oleh karena itu, dikerjakan.
Dan Ibu tidak membatasi sampai jam 12 siang. Ibu kasih dispensasi waktu sampai jam 10 malam. Silakan dikerjakan, ditunggu sama Ibu sampai jam 10 malam. Jadi nggak usah alasan kalau kakak atau keluargamu baru pulang kerjanya sore. Nggak apa-apa, masih Ibu tunggu sampai malam. Jadi kamu harus mengerjakan karena ini merupakan nilai praktek pelajaran seni budaya. Bagi yang tidak mengerjakan, maka tidak akan ada nilai di rapot ujian akhir semesternya nanti. Ibu nggak mau ngasih nilai. Jelas ya, karena kalau nggak ada nilai prakteknya, Ibu dapat nilainya dari mana? Gitu ya. Jadi kita kerjasama, Ibu yakin kamu bisa. Gerakan ini sederhana, ambil fotonya, nggak usah terlalu besar baitnya, yang kecil-kecil aja, supaya nanti Ibu bisa lihat gerakannya. Nggak usah malu, karena yang lihat gerakanmu hanya Ibu sendiri. Teman-teman kamu nggak bisa lihat, karena linknya bersifat pribadi dan hanya di email Ibu. Ya. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu, tetap semangat. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Ingat, kalian sudah kelas 9, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu, bisa praktek, dan bahkan bisa memberikan persembahan ketika kalian nanti, sebelum kalian nanti perpisahan kelulusan di kelas 9. Ya. Tetap semangat, tetap bersabar, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua segera bertemu lagi secara langsung belajar di sekolah. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.